Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kisah kali ini berlanjut jauh di kedalaman neraka paling kejam milik pemerintah dunia, Impel Down, tempat harapan hancur dan jeritan tidak pernah berhenti bergema. Katakuri, Marco, dan BG telah melewati berbagai rintangan mematikan hingga akhirnya tiba di level 4, neraka api, sebuah wilayah di mana panas ekstrim menyiksa tubuh tanpa ampun dan udara panas terasa seperti membakar paru-paru setiap kali bernapas. Tujuan mereka masih sama sejak awal, membebaskan King, Weevil, dan Doflamingo, dua sosok penting yang nasibnya kini tergantung pada keberhasilan misi gila ini. Namun, tantangan yang menanti jauh lebih mengerikan daripada api. Di hadapan mereka terbentang sebuah lubang raksasa yang seolah menelan cahaya, pintu menuju level 5, neraka beku. Tempat kematian datang bukan dari api, melainkan dari dingin yang membekukan jiwa. Sesaat sebelum melompat ke dalam lubang itu, Katakuri tiba-tiba berhenti melangkah. Tubuhnya berdiri tegak, wajahnya mengeras, dan matanya memancarkan aura mengerikan yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Hembusan hawa dingin dari dasar lubang menyentuh kulitnya, dan pada saat itu pula ingatan kelam kembali menghantam pikirannya. Sosok Kuzan muncul dalam bayangan, pria dengan kekuatan es absolut, pria yang tanpa ragu membekukan Cracker hingga tak berdaya, pria yang menculik puding dan meninggalkan luka mendalam yang tak pernah sembuh. Setiap kali hawa sedingin ini menyentuh tubuh Katakuri, satu perasaan selalu bangkit tanpa bisa dibendung, amarah yang membara, dendam yang mengakar, dan keinginan kuat untuk menghabisi Kuzan dengan tangan sendiri. Ekspresi Katakuri berubah menjadi sesuatu yang jauh dari kata manusiawi. Sorot matanya tajam dan dingin, seolah menatap musuh yang belum terlihat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Katakuri melompat ke dalam lubang menuju level 5. Tubuhnya menghilang ditelan kegelapan. Marco dan BG saling bertukar pandang sejenak, menyadari bahwa tidak ada jalan mundur, lalu melompat menyusul. Begitu kaki mereka menyentuh dasar level 5, kenyataan paling brutal langsung menyambut. Seluruh area dipenuhi es tebal dan badai salju yang tak henti-hentinya mengamuk. Angin dingin menamparkan wajah dengan kekuatan brutal, membuat suhu tubuh yang sebelumnya panas akibat neraka api langsung turun drastis. Jika yang berdiri di sana adalah manusia biasa, tubuh mereka pasti sudah menggigil hebat, jatuh sakit, bahkan mati membeku dalam hitungan menit. Namun mereka bukan manusia biasa. Tubuh mereka telah ditempa oleh pertempuran, rasa sakit, dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Belum sempat menyesuaikan diri dengan dingin ekstrim itu, suara geraman rendah terdengar dari segala arah. Dari balik badai salju, muncul kawanan serigala raksasa dengan mata merah menyala. Tubuh mereka tertutup bulu es, dan napas mereka mengeluarkan uap dingin yang mematikan. Para serigala itu bergerak perlahan, mengepung, menunggu celah untuk menyerang. Marco dan BG bersiap, otot menegang dan energi bertarung mulai dilepaskan. Namun sebelum satu pun serangan dilancarkan, Katakuri melangkah maju dan mengangkat tangan. Aura mengerikan kembali keluar dari tubuhnya. Satu kata singkat keluar dari mulutnya, namun terasa seperti perintah absolut. Tidak ada bantahan, tidak ada perlawanan. Katakuri berdiri sendirian menghadapi kawanan serigala itu. Amarah yang terpendam sejak lama kini menemukan jalannya. Dalam kondisi normal,
Satu pukulan biasa saja sudah cukup untuk menghancurkan makhluk-makhluk itu. Namun kali ini, Katakuri tidak menahan diri. Tinju Mochi melesat dengan kecepatan brutal, menghantam tubuh serigala satu persatu, menghancurkan tulang, merobek daging, dan membuat darah membeku di udara sebelum menyentuh tanah. Setiap serangan terasa penuh kebencian, seolah setiap pukulan adalah bayangan dari pukulan yang ingin dilayangkan kepada Kuzan. Namun di balik amukan itu, terdapat tujuan lain yang jauh lebih penting. Katakuri sedang menguji batas kekuatannya sendiri. Mochi, zat yang menjadi kekuatan utamanya, memiliki satu kelemahan fatal, suhu ekstrim. Dalam kondisi dingin yang luar biasa, Mochi bisa membeku, mengeras, dan kehilangan elastisitasnya. Dan musuh yang paling ingin dihadapi Katakuri adalah Kuzan, pemilik kekuatan es yang mampu membekukan lautan dalam sekejap. Jika kelemahan ini tidak ditutup, maka kekalahan hanyalah masalah waktu. Dengan kesadaran penuh, Katakuri mulai meningkatkan intensitas serangan. Awakening diaktifkan. Tanah, dinding, dan udara di sekitar perlahan berubah menjadi mochi. Namun dingin level 5 tidak main-main. Permukaan mochi mulai mengeras, retak halus muncul, dan tanda-tanda pembekuan terlihat jelas. Namun Katakuri tidak berhenti. Busoshoku Haki dialirkan ke seluruh mochi, mengeraskannya sekaligus memperkuat strukturnya. Haoshoku Haki ikut dilepaskan, menekan area sekitar dengan kehendak raja yang luar biasa. Perlahan, mochi yang hampir membeku itu kembali lentur. Elastisitasnya pulih, bahkan terasa lebih kuat dari sebelumnya. Marco yang menyaksikan semua itu terdiam. Secara logika, es adalah kelemahan alami mochi. Namun yang terlihat sekarang adalah seseorang yang secara sadar menantang hukum alam dan memaksanya tunduk. BG akhirnya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sejak peristiwa Cracker dibekukan, Katakuri tidak pernah berhenti berlatih. Hari demi hari dihabiskan di pulau-pulau bersalju, memaksa tubuh dan kekuatannya beradaptasi dengan dingin ekstrim. Semua latihan itu bukan demi kekuasaan, bukan demi reputasi, melainkan demi satu tujuan tunggal, membalas dendam kepada Kuzan. Dendam itu begitu besar hingga membentuk seluruh jalan hidupnya. Tidak hanya kekuatan fisik yang diasah, tetapi juga Kenbunshoku Haki tingkat tinggi, kemampuan melihat masa depan yang menjadi keunggulan mutlak Katakuri. Percakapan singkat pun terjadi, pertanyaan sederhana tentang siapa yang akan menang jika Katakuri bertarung melawan Kuzan. Marco terdiam cukup lama sebelum menjawab. Awalnya, keyakinan selalu berpihak pada Kuzan, seorang mantan admiral dengan daya tahan luar biasa, sosok yang mampu bertarung melawan Akainu selama 10 hari tanpa henti. Namun setelah melihat tekad Katakuri, latihan ekstrimnya, dan cara menutup kelemahan fatalnya, penilaian itu mulai goyah. Dengan kelemahan yang kini tertutup dan Kenbunshoku Haki yang terus berkembang, peluang kemenangan menjadi seimbang, 50-50. Karena itulah keputusan diambil, pertarungan itu harus menjadi duel 1 lawan 1. Campur tangan hanya akan merendahkan tekad yang telah ditempa oleh penderitaan panjang. Namun muncul pertanyaan lain yang tak kalah penting. Jika kekuatan Katakuri sudah sedemikian besar, mengapa tidak langsung menghadapi Magellan? Jawabannya datang dengan nada serius. Ini bukan soal kuat atau lemah. Racun Magellan adalah ancaman mutlak. Sekali terkena, tidak ada jaminan selamat. Bahkan api biru Marco tidak mampu menyembuhkan racun itu. Kisah lama tentang Luffy yang hampir mati karena racun Magellan kembali teringat. Bagaimana Ivankov harus mengorbankan 10 tahun umur hidup Luffy demi menyelamatkannya. Racun itu begitu mematikan hingga memakan usia seseorang. Menghadapi Magellan tanpa penawar sama saja dengan bunuh diri. Menghindar adalah pilihan paling rasional. Sementara itu Katakuri telah menyelesaikan amukannya. Seluruh hewan buas di level 5 telah tumbang. Area sekitar kini berubah menjadi hamparan mochi yang diperkuat haki, cukup stabil untuk menahan dingin ekstrim. Dengan perlindungan itu, pergerakan menjadi lebih mudah.
Ketika Marco bertanya apakah amarah telah tersalurkan, jawaban dingin keluar tanpa emosi, disertai ancaman yang terasa nyata. Dari kejauhan, terlihat sosok manusia berdiri di balik badai salju. Naluri menyerang langsung muncul, namun dicegah. Sosok itu mungkin penghuni level 5,5, mungkin Bone Clay, atau mungkin seseorang yang akan mengubah arah cerita. Satu hal yang pasti, pertemuan tak terduga akan segera terjadi. Di tempat lain, jauh dari neraka beku Impel Down, Pulau Hachinosu bergemuruh oleh benturan dua monster. Pertarungan antara Mihawk dan Shiryu telah mencapai titik puncak. Tebasan demi tebasan dilancarkan dengan kecepatan luar biasa. Mihawk membuktikan bahwa pedang raksasa Yoru bukan penghalang untuk bertarung cepat dan presisi. Setiap ayunan pedangnya membawa kehancuran. Shiryu pun tidak kalah ganas. Ramuan Dokyu yang mengalir di tubuhnya meningkatkan kekuatan, kecepatan, stamina, dan daya tahan hingga batas ekstrim. Setiap benturan pedang menciptakan gelombang kehancuran. Tanah terbelah, bangunan hancur, dan udara bergetar oleh kekuatan dua pendekar pedang yang tidak mengenal kompromi. Pertarungan ini bukan sekedar adu teknik, melainkan adu kehendak, adu nyawa, dan adu harga diri. Dan semua ini hanyalah awal dari badai besar yang akan mengguncang dunia. Medan pertempuran itu telah berubah menjadi neraka terbuka. Tanah retak, udara bergetar, dan aroma besi bercampur darah memenuhi setiap tarikan napas. Benturan senjata dan ledakan kekuatan tidak lagi bisa dihitung. Setelah saling menyerang tanpa henti dalam waktu yang terasa begitu panjang, keseimbangan akhirnya bergeser. Mihawk dengan ketenangan mengerikan yang selalu menyertainya, melihat celah sekecil apapun sudah cukup. Tatapannya menjadi tajam, auranya menghitam, dan pedangnya mengalirkan kekuatan kegelapan yang jarang diperlihatkan. Dalam satu ayunan, ruang seakan terbelah. Tebasan itu bukan sekedar serangan fisik, melainkan tekanan absolut yang menelan cahaya dan harapan. Shiryu sempat menyadari bahaya itu. Namun semuanya sudah terlambat. Tubuhnya tersapu oleh gelombang tebasan tersebut dan terpental keras. Tanah hancur ketika tubuhnya menghantam, meninggalkan kawah dalam yang berasap. Namun nasib belum sepenuhnya menutup pintu. Di detik terakhir sebelum tebasan itu menghantam tubuhnya sepenuhnya, pedang Shiryu telah dilapisi Busosoku Haki setebal mungkin. Lapisan haki itu menahan sebagian besar daya hancur, meski tetap merobek pertahanan dan menghancurkan organ dalam. Tubuhnya remuk, napasnya tersengal, tetapi nyawa masih bertahan. Kekalahan sudah mutlak, namun kematian belum datang. Tak jauh dari sana, pertarungan lain juga mencapai titik kritis. Van Augur, yang sejak awal menahan tekanan luar biasa dari Ben Beckman, akhirnya menyadari kenyataan pahit. Setiap peluru, setiap pergerakan, selalu dibaca dengan presisi sempurna. Jika pertarungan ini diteruskan, kekalahan hanyalah soal waktu. Keputusan pun diambil tanpa emosi. Dengan teknik teleportasi khasnya, Van Augur menghilang dari medan tempur. Dalam satu tarikan ruang, tubuh Shiryu yang hampir tak sadarkan diri juga dipindahkan. Mereka muncul di lokasi yang lebih aman, tepat di hadapan Katarina Devon. Van Augur mengakui dengan suara datar bahwa menghadapi Mihawk dan Ben Beckman adalah sesuatu yang nyaris mustahil secara langsung. Katarina Devon menyeringai, tidak menyangkalnya. Namun pandangannya tidak berhenti pada satu atau dua individu. Secara keseluruhan, kekuatan pihak Kurohige masih sangat besar. Jumlah mereka jauh melampaui bajak laut Akagami dan Angkatan Laut. Lebih dari itu, medan perang kini kedatangan pihak-pihak yang memendam kebencian terhadap Akagami. Bantuan tak terduga itu mengubah peta kekuatan secara drastis.
Beberapa di antara mereka memiliki aura yang tidak bisa diremehkan, terutama sosok raksasa asing yang berasal dari luar Elbaf. Kehadirannya bukan sekedar penambah jumlah, melainkan simbol kekuatan murni. Dengan kombinasi kuantitas dan kualitas, peluang kemenangan masih terbuka lebar jika situasi dimanfaatkan dengan benar. Di bagian lain pulau, kekacauan terus menyebar. Building Snake berdiri di garis depan. Tubuhnya penuh luka, namun langkahnya tak pernah mundur. Para kru biasa bajak laut Akagami berada di ambang kehancuran akibat tekanan musuh yang datang tanpa henti. Setiap ayunan senjata Building Snake membuka jalan, menahan gelombang kematian agar tidak menelan rekan-rekannya. Di area berbeda, Yasop menghadapi puluhan musuh sendirian. Peluru melesat tanpa suara, tepat sasaran, satu demi satu. Bukan kekuatan brutal yang membuat Yasop unggul, melainkan pengalaman, insting, dan kemampuan membaca medan. Menghadapi musuh dalam jumlah besar bukan hal baru, dan setiap pergerakan musuh selalu berakhir dengan kesalahan fatal. Sementara itu, Hongo, Bong Punch, dan Lakiru baru saja menyelesaikan pertarungan sengit melawan 10 anggota unit rahasia pengguna buah iblis dari bajak laut Kurohige. Unit tersebut telah menelan ramuan doku yang memperkuat tubuh dan kemampuan mereka hingga batas ekstrim. Otot membengkak, kekuatan melonjak. Namun semua itu runtuh di hadapan kru inti Akagami. Setiap serangan dibalas dengan kekuatan yang lebih brutal dan teknik yang lebih matang. Ketika pertarungan usai, tubuh-tubuh itu tergeletak tak berdaya. Tanpa membuang waktu, tugas langsung dibagi. Hongo bergerak untuk membantu kru biasa yang terdesak. Building Snake terus menahan tekanan di sisi lain. Bong Punch dan Monster mengalihkan fokus ke aliansi Kurohige yang masih sangat banyak dan menguasai wilayah luas Pulau Hachinosu. Ancaman utama bukan hanya musuh baru, tetapi aliansi lama yang terus menekan tanpa jeda. Lakiru menerima tugas menuju pusat pulau, tempat di mana pertarungan paling berbahaya sedang berlangsung. Di pusat pulau, Shanks berdiri di antara kehancuran, menghadapi dua ancaman besar sekaligus, Kurohige dan Barbel, bajak laut legendaris yang namanya mengguncang dunia. Tekanan dari dua arah membuat udara bergetar. Saat Lakiru mulai mendekat, Shanks langsung merasakannya. Ken Bunsoku haki miliknya menjangkau jauh, menembus kekacauan. Dengan teknik unik, pesan disampaikan langsung ke dalam pikiran Lakiru. Pertarungan ini berat, namun masih dalam kendali. Bantuan tidak diperlukan saat ini. Lebih banyak rekan lain yang membutuhkan dukungan. Tanpa keraguan, perintah itu diterima sepenuhnya. Kepercayaan kepada sang kapten bersifat mutlak. Di sisi lain pulau, sosok raksasa terus melangkah masuk semakin dalam. Setiap langkah mengguncang tanah. Apapun yang berdiri di jalurnya dihancurkan tanpa ampun, baik bajak laut maupun marinir. Pukulan sederhana cukup untuk melumpuhkan banyak lawan sekaligus. Dari kejauhan, Lemjus mengamati dengan ekspresi serius. Keinginan untuk menghadapi raksasa itu sangat besar, namun tanggung jawab lebih penting. Kapal Red Force telah menjadi target utama musuh berkali-kali. Jika penjagaan dilepas, kehancuran tak terhindarkan. Maka Lemjus tetap bertahan, menjaga jantung kekuatan Akagami. Sorotan kemudian berpindah ke dunia bawah Elbaf. Di sana Luffy dan Loki berhadapan dengan 4 monster mimpi buruk. Namun makhluk-makhluk ini berbeda. Mereka telah diperkuat oleh kekuatan Im Sama melalui sihir misterius, membuat aura mereka menekan dan kekuatan mereka melonjak jauh di atas monster biasa. Pertarungan berubah menjadi adu kecepatan dan kekuatan. Kesepakatan tercapai tanpa kata. Masing-masing menghadapi 2 monster. Siapa yang lebih cepat menumbangkan lawan akan menjadi pemenang. Loki menghadapi monster yang menyerupai dirinya sendiri, bayangan kelam dengan kekuatan raksasa, serta seekor naga yang melingkari langit dengan raungan menggetarkan.
Luffy menghadapi monster gorila raksasa dan singa bersayap dengan cakar tajam dan kecepatan mengerikan. Setiap benturan mengguncang dunia bawah. Tanah terbelah, pepohonan hancur, dan udara dipenuhi kilatan energi. Meski monster-monster itu memberikan perlawanan sengit berkat kekuatan Im sama, jarak kekuatan tetap terlalu jauh. Hampir bersamaan, satu monster tumbang di masing-masing sisi. Luffy menghancurkan monster gorila dengan teknik tinju baru dalam mode Gear 5. Ukurannya memang tidak sebesar Bajrangan, namun kekuatan di baliknya luar biasa. Haki mengalir deras, menciptakan dorongan yang menghancurkan segalanya di depan. Monster gorila mencoba menahan dengan kedua tangan raksasanya, namun pertahanan itu hancur seketika. Tubuh besar itu terhempas jauh ke dalam hutan dan tak bergerak lagi. Di sisi lain, Loki mengangkat palu Ragnir dan menghantam bayangan dirinya sendiri. Petir biasa dan petir hitam bercampur, menciptakan ledakan energi yang menakutkan. Haki menyelimuti serangan itu, menghancurkan pertahanan monster dalam satu hantaman. Tubuhnya terpental dan jatuh tanpa tanda kehidupan. Kini tersisa dua monster terakhir, singa bersayap dan naga. Kemenangan tinggal menunggu waktu. Pertanyaan hanya satu. Siapa yang lebih cepat menyelesaikan pertarungan? Benturan dahsyat tersebut terasa hingga ke kapal. Zoro dan Sanji menyaksikan dengan senyum penuh keyakinan. Kekuatan sang kapten terus berkembang, melampaui ekspektasi. Hajrudin dan krunya terpukau, menyadari bahwa beraliansi dengan Luffy adalah keputusan terbesar dalam perjalanan mereka sebagai bajak laut. Loki pun mendapat pengakuan sebagai raksasa terkuat Elbaf saat ini. Kehadirannya menjadi harapan besar bagi tanah para raksasa. Di tempat lain jauh dari hiruk-pikuk itu, Fujitora berdiri di salah satu markas cabang Angkatan Laut. Masalah di wilayah tersebut telah diselesaikan, namun ketenangan hanya sementara. Denden Mushi akhirnya berbunyi. Akainu menyampaikan kabar penting. Dalang utama di balik serangan ke berbagai markas telah teridentifikasi. Sosok itu dikenal sebagai Kaisar Bayangan Dunia Bawah. Lokasinya tidak jauh dari posisi Fujitora saat ini. Peringatan disampaikan dengan tegas. Informasi tentang kekuatannya sangat minim, namun gelarnya saja sudah cukup menjelaskan tingkat ancaman. Dunia bergerak menuju kekacauan yang lebih besar, dan badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.